Shalom adik-adik yang dikasihi di dalam Yesus Kristus. Bertemu lagi dalam ibadah sekolah hari Minggu online GKE Pangarinah. Nah adik-adik, kita sekarang akan beribadah ya. Kita mau memuji Tuhan, kita mau memuliakan Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah tapi sebelum itu kita mau berdoa ya. Kita minta pertolongan Roh Kudus agar kita bisa duduk tenang, kita bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik, serta kita bisa memuji dan memuliakan Tuhan dari hati kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, mengucap syukur Tuhan karena hari ini kami boleh berkumpul di sini. Itu semua hanya karena anugerah-Mu saja. Dimanapun kami berada Tuhan, biarlah Engkau memberkati kami ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja sehingga kami boleh dengan sukacita, dengan sepenuh hati kami memuji dan memuliakan nama-Mu serta mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami menyerahkan sekolah minggu kami ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita mau memulai sekolah minggu kita ya. Kita mau katakan kalau kita mau selalu berjalan bersama Yesus. Mari kita angkat pujian kita. Ku mau berjalan bersama Juru Selamatku. Nah kita nyanyi bersama-sama ya. Semuanya boleh berdiri. Kita mau bergerak. Nah mari kita bernyanyi bersama-sama. Berbunga dan berair sejuk, ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap berjalan dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Mau berjalan dengan Juru Selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk, ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Berjalan dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Pujian yang indah sekali ya, dimana kita berjanji akan mengikut Yesus dalam keadaan apapun, baik itu susah, senang. Kita mau mengikuti Juru Selamat kita dan tidak akan meninggalkan Tuhan. Nah adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo semuanya boleh duduk tenang, bisa fokus. Yang masih main, yang masih makan, yang masih jalan-jalan, boleh duduk di tempatnya masing-masing ya. Kita mau mendengarkan dengan hati yang sungguh-sungguh. Nah sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak ajak semuanya kita menyanyi lagu Ketuk Mengetuk. Semuanya bisa ya. Kita mau menyanyikannya secara bersama-sama. Dengarlah, itulah suara Tuhanku.
adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, siapin Alkitabnya dulu yuk. Kalau sudah siapin Alkitabnya, sekarang minta tolong mama papanya untuk membukakan ayat Alkitab kita pada hari ini yang terambil dari kitab Matius. Ada yang tahu kitab Matius itu ada di Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Kitab Matius itu ada di Perjanjian Baru ya adik-adik. Itu kitab pertama di Perjanjian Baru. Kita buka Injil 1 Matius. Matius pasal 1 maksudnya. Salah ya kak tadi. Injil Matius pasal 1. Nah, di sini kalau udah buka kitab Matius ini, ada yang tahu nggak apa sih yang akan kakak ceritakan hari ini? Kakak menceritakan tentang kelahiran Yesus Kristus dan juga kelahiran Yohanes Pembaptis. Tapi sebelum itu, kakak ajak adik-adik untuk berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Sekarang kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau menyiapkan hati kami, pikiran kami, agar kami bisa mendengarkan dengan baik tentang firman-Mu yang akan disampaikan nanti ya Tuhan. Inilah doaku yang kami alaskan dalam nama-Mu, kami berdoa, haleluya, amin. Pada zaman dulu, Maria itu sangat muda adik-adik. Dia sebenarnya masih belum menikah ya, dia hanya bertunangan dengan suaminya yaitu Yusuf. Yusuf dan Maria itu masih belum menikah ya, tapi masih bertunangan. Tetapi Maria sangat beruntung adik-adik. Mau tahu kenapa dia beruntung? Karena Allah memilih dia untuk melahirkan seorang anak yang diberikan nama, siapa sih nama anak Maria dan Yusuf? Iya, dia melahirkan seorang juru selamat yang bernama Yesus Kristus. Dan kabar gembira ini Maria berikan kepada saudaranya Elizabeth, yang ternyata Elizabeth dan Zakaria itu sudah mengandung ya selama 3 bulan. Dia mengandung dan anaknya diberi nama siapa? Ada yang ingat siapa nama anaknya Elizabeth dan Zakaria? Dia ini ya. Nah, huruf depannya itu Y. Lalu dia itu selalu membaptis semua orang untuk percaya dan taat kepada Allah dan untuk bertobat kepada Allah juga. Siapa ya namanya? Ada yang ingat? Ya, namanya adalah Yohanes Pembaptis. Walaupun Elizabeth dan Zakaria itu sudah tua, bahkan kita bisa manggilnya kakek nenek ya, tetapi mereka diberikan karunia seorang anak. Wah, sangat menakjubkan ya adik-adik, walaupun sudah tua, kakek nenek, mereka tetap bisa melahirkan seorang anak. Setelah mendengar kabar gembira yang diberikan oleh Allah melalui malaikat, kemudian Maria bergegas adik-adik. Dia bergegas mendatangi saudaranya yang bernama Elizabeth. Dia memberitakan kabar gembira adik-adik. Dia menceritakan tentang kabar gembira yang dia alami tadi adik-adik. Dia datang setelah dia sampai. Hai Elizabeth, kata Maria. Hai Elizabeth, lama tidak berjumpa. Kau tahu? Tadi malaikat mendatangi aku. Dia berkata, aku akan mengandung dan akan melahirkan bayi istimewa. Lalu Elizabeth pun senang mendengar kabar gembira itu ya adik-adik. Kemudian dia menceritakan apa yang sudah dialaminya juga adik-adik. Oh ya, kata Elizabeth, aku juga mengalami seperti itu. Wah, kemarin malaikat mendatangi Zakaria, suamiku. Dia mengatakan bahwa aku akan melahirkan juga dan mengandung seorang bayi. Wah, mereka sangat gembira adik-adik.
Mereka gembira, mereka bersorak-sorak senang karena mereka sama-sama mengandung ya adik-adik. Lalu Maria tinggal di rumah Elizabeth itu selama 3 bulan. Setelah 3 bulan, lalu dia kembali ke Nazaret untuk mempersiapkan dirinya untuk kelahiran anak bayi istimewa tadi ya adik-adik. Dia, Maria, dan Yusuf itu sudah bertunangan adik-adik. Dan mereka tinggal bersama ya. Mereka tinggal bersama. Dan juga mereka adalah keturunan Daud. Walaupun keturunan Daud, Yusuf dan Maria itu bukanlah orang yang penting ataupun orang yang kaya. Mereka adalah orang yang biasa-biasa saja. Yusuf bekerja sebagai seorang tukang kayu. Tetapi adik-adik, Yusuf itu sedang susah, sedang bingung dia. Lalu dia juga belum bertemu dengan malaikat yang memberitahukan tentang Maria bahwa dia akan mengandung. Dia bingung, bagaimana bisa Maria itu melahirkan? Sedangkan kami berdua baru saja bertunangan, belum menikah. Lalu kami tidak melakukan apa-apa. Bagaimana dia bisa mengandung ya? Itu Yusuf pikirkan adik-adik sampai dia tertidur. Tapi dia berpikir bahwa apa aku pergi saja ya dari Maria dan tidak jadi menikahi dia? Ya, Yusuf mempertimbangkan sesuatu yang dia bingungkan. Bagaimana Maria bisa hamil? Dia bingung ya adik-adik. Lalu dia tertidur. Saat dia tertidur, dia bermimpi. Dia didatangi oleh seorang malaikat. Yuk, kita baca sama-sama ya. Kita baca di Injil Matius pasal 1 ayat yang ke-20. Kita baca sama-sama yuk. Sudah ketemu semuanya? Kita baca ya. 1, 2, 3. Injil Matius pasal 1 ayat 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Lalu adik-adik, setelah mendengar itu yang dibicarakan oleh malaikat kepada Yusuf dalam mimpi, kemudian Yusuf terbangun. Dia tidak melupakan mimpinya ya, dia mengingat-ingat tentang mimpinya. Lalu dia berpikir bahwa, oh, jadi Maria itu sedang mengandung bayi istimewa. Wah, ini adalah berita gembira. Seharusnya aku tidak boleh meninggalkan Maria sendirian. Aku harus menemaninya dan menikah kepadanya. Lalu Yusuf mengambil Maria, dia menikahi Maria dan menerima bayi itu. Karena bayi itu adalah bayi yang istimewa. Sepertinya Yusuf lupa ya dengan perkataan yang dikatakan oleh Nabi Yesaya. Yuk, kita buka di Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Kita baca sama-sama ya. Sekali lagi, kita baca sama-sama. Yesaya terdapat di Perjanjian Lama ya, Adik. Ada yang sudah ketemu Yesaya pasal 7 ayat yang 14? Kalau sudah, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Yesaya pasal 7 ayat 14. Sebab itu, Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Nah,
Yesaya sudah memberitahukannya ya Adik-adik saat di Perjanjian Lama. Dan kalimat ini juga kita bisa lihat di Matius. Kita kembali lagi ya ke Injil Matius yang ada di Perjanjian Baru. Itu terdapat di Matius 1, Injil Matius pasal 1 ayat yang ke-23. Udah dapat semua Injil Matius pasal 1 ayat yang ke-23? Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Injil Matius pasal 1 ayat yang ke-23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Ini bukan sebuah kebetulan ya Adik, tetapi Allah telah merencanakan semuanya. Dia telah merencanakan dari awal, dari Adam dan Hawa yang melakukan dosa, itu berbuat dosa, hingga akhir zaman Adik-adik. Dia sudah merencanakannya dengan sempurna, dengan indah. Dan juga dalam Yesaya itu sudah tertulis bahwa seorang perempuan muda akan melahirkan seorang anak yang bernama Immanuel. Lalu di Matius pun juga menceritakan tentang hal itu Adik-adik. Jadi ini bukan sebuah kebetulan, tetapi ini sudah direncanakan oleh Allah dari sebelum-sebelumnya ya. Dan ternyata kalau kita pikir-pikir lagi ya, perjanjian Allah sudah digenapi Adik-adik. Janji Allah sudah digenapi. Ingat nggak waktu Adam dan Hawa diusir oleh Allah? Tetapi Adam dan Hawa tetap tetap dikasih oleh Allah ya. Dia berkata, akan ada orang yang akan menyelamatkan kalian dari dosa. Dan ternyata itu benar Adik-adik. Janji Allah sudah digenapi di Perjanjian Baru, yaitu Allah akan mendatangkan anaknya sendiri untuk menyelamatkan kita dari dosa, untuk rela mati, disalibkan, dan untuk menebus dosa kita, adik-adik. Kita bangga ya, kita bangga, senang sekali saat kita tahu bahwa dosa kita telah diampuni oleh Allah. Gimana sih caranya biar dosa kita diampuni? Yaitu dengan percaya kepada Allah, taat kepada perintahnya, dan juga mengasihi Allah, kita akan terbebas dari dosa kita ya. Jadi kita tuh harus membaca Alkitab setiap harinya, berdoa kepada Tuhan, dan apapun yang kita rasakan, yang kita alami, baik pun itu suka ataupun duka, kita harus menerimanya ya adik-adik, karena Tuhan memiliki rencana Dia sendiri untuk kehidupan kita, seperti Allah memberikan anaknya untuk menebus dosa-dosa kita adik-adik. Nah, sekian dari kita kakak. Yuk kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Engkau telah menebus dosa-dosa kami melalui Tuhan Yesus Kristus yang rela mati disalibkan ya Tuhan. Dan ya Tuhan, kiranya Engkau juga tetap mengampuni segala dosa kami, dosa orang mama papa kami, dosa seluruh umat-Mu yang ada di dunia ini ya Tuhan. Dan semoga juga kami diberikan jalan untuk diberikan jalan yang benar untuk selalu mengingat nama-Mu, selalu memuji Engkau dan muliakan nama Engkau ya Tuhan. Dan ini doa kami yang kami alaskan hanya dalam nama-Mu. Kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih Kak Epa untuk firman Tuhannya. Nah, dari firman Tuhan tadi kita tahu ya betapa Yesus mengasihi kita. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus meresponnya dengan baik. Kita harus mengasihi Tuhan Yesus juga, dan kita harus percaya
kepada Tuhan Yesus. Nah, tidak boleh berhenti sampai di situ adik-adik. Kita juga harus mentaati perintah-perintahnya. Sehingga nantinya kita bisa bertumbuh di dalam iman yang benar kepada Yesus Kristus. Karena kasih-Nya yang begitu besar, Yesus juga telah menaruh kasih di dalam hati kita, sehingga kita bisa mengerti akan kasih-Nya kepada kita. Kita boleh memuji dan memuliakan nama-Nya, kita boleh juga mendengarkan firman-Nya. Kita bisa mengasihi Yesus dan juga mentaati perintah-perintah-Nya. Nah, adik-adik, tiba waktunya kita akan memberikan persembahan. Kalian boleh memasukkannya ke dalam amplop ya, dan boleh diserahkan kepada Kak Ipana serta Kak Tri seperti yang ada di pengumuman ini ya. Kalian boleh menyerahkannya ke kantor BPH ataupun melalui transfer rekening yang tertera. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan tadi, kita mau nyanyi bersama-sama ya. Kita mau memuji Tuhan. Harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Tidak terasa ya, kita akan berpisah dan sekolah minggu kita telah berakhir. Nah, sebelum mengakhiri sekolah minggu kita hari ini, kakak mau mengajak adik-adik untuk duduk tenang. Kita mau berdoa. Mari adik-adik, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita tundukkan kepala. Mari bersatu di dalam doa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Allah yang kami kenal dan kami sembah di dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh mengikuti sekolah minggu. Tuhan, kami rindu minggu depan kami juga boleh mengikuti sekolah minggu lagi. Biarlah firman-Mu yang boleh kami dengar tadi boleh menjadi pelita dan terang bagi jalan hidup kami. Tuhan, kami menyerahkan sisa hidup kami ke depan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menyertai kami dimanapun kami berada. Kami menyerahkan keluarga kami dimanapun juga berada. Biarlah Engkau jauhkan kami dari segala sakit, penyakit, mara bahaya. Terima kasih Yesus untuk kesempatan yang Engkau berikan hari ini. Hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sampai bertemu minggu depan ya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.